Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang PLNer semuanya di Transport Transmission Podcast, setempat di mana kita bisa mendapatkan insight dan juga pengalaman dari para future leaders dan juga leaders di UIT JBM. Hari ini kita spesial banget karena kita akan membahas sebuah topik yang sangat dibutuhkan sekali di dunia pekerjaan. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol santai nih dengan seorang arek Surabaya. Betul sekali? Oh, betul sekali. Arek Surabaya asli 100%. Nah, kita akan ngobrolin tentang problem solving barengan seorang yang sudah cukup lama Mas ya berkecimpung di dunia kinerja. Sejak OJT sebenarnya, sudah OJT 2010 sampai sekarang diamanai kinerja terus nih. Wih, Iya. berarti inline terus ya Mas ya? Iya, alhamdulillah. Oke. Inline kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang kinerja dan juga tentang problem solving. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita kenalan dulu lah ya. Selamat pagi Mas Alim. Lagi Mas Jingga. Bisa dikenalkan dulu nih, siapa sih Mas Alim gitu? Ya, jadi saya ini anak kedua dari dua bersaudara ya. Semuanya cowok. Masuk PLN di bulan November 2010 ya, itu tepatnya waktu UJT. Nah, itu pengangkatan 2011 bulan Maret, dan sejak awal masuk PLN itu saya ditempatkan, diamanai di bagian kinerja, tepatnya di divisi, kalau sekarang namanya Div PKK, kalau dulu namanya Satuan Pengendalian Kinerja Korporat. Oke, dari 2010-an ya. Sejak OJT memang. Sejak OJT sampai sekarang di 2022. Iya. Nah, sekarang Mas Alim lagi ada di posisi apa nih Mas? Sedang mengemban jabatan apa nih? Jadi kalau secara amanah jabatan sekarang di Asmen Kinerja. Aspen Di JBM. kinerja, oke, di JBM. Iya. Bisa dong kayak cerita-cerita dikit nih gimana sih kalau kita itu memproses gitu. Oh gini nih, kita itu menganalisis kinerja sebuah unit atau korporat kita. Dikit aja. Jadi ini ya, ada pergantian peran memang. Ketika dulu di pusat itu salah satu tugas strategisnya adalah ketika di awal tahun itu mengusulkan target untuk unit, tapi kalau di unit ini menjalankan target dan mengcascading target ke UPT. Oke. Nah, jadi kalau posisi unit induk seperti kita ini, kita itu sudah menerima target bawaan dari PLN pusat. Nah, sedangkan desainer targetnya sendiri itu PLN pusat. Nah, ini jadi merasakan dua ini ya, sejak di pusat sampai di sekarang ini merasakan dua peran ini. Kalau dulu kita sebagai pelaku, nah sekarang jadi korban karena kita dapat target ini ceritanya. Berarti langsung diturunkan ya dari PLN pusat ke unit-unit gitu ya. Iya, betul. Oke. Nah, Mas, kan pagi hari ini ya kita akan ngobrolin tentang salah satu skill yang mana itu penting sekali ya dalam kita itu sebuah bekerja maupun dalam kehidupan gitu. Tentang problem solving. Menurut Mas Alim sendiri itu problem solving itu kayak gimana sih Mas? Ya, ini ya memang secara literatur adalah kemampuan kita untuk mencari sebuah akar permasalahan dan kemudian menyelesaikannya. Itu secara ini ya memang pengertian. Tapi memang yang saya rasakan sendiri problem solving itu nggak hanya di pekerjaan, seluruh lini kehidupan kita mungkin membutuhkan problem solving ya, meskipun katakanlah kita bukan seorang pekerja tapi secara pengangguran. Intinya problem solving diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan kita atau kenyamanan kita itu nggak terganggu dengan gangguan-gangguan yang lain gitu. Kita Mas Alim kan sudah lama nih ya di kinerja gitu. Di kinerja itu kira-kira ada nggak sih kayak hal-hal yang ini tuh harus nih diselesaikan dengan kemampuan problem solving yang cukup kompleks begitu? Ya, karena ini ya judulnya kita kinerja organisasi, di mana kita diberikan sebuah target, otomatis ketika kita mempunyai sebuah target, kita selalu terpapar ya dengan
pulang-pulang permasalahan. Jadi ini kalau ngomong dari sisi ini ya resiko mungkin ya. Resiko kita ketika kita punya target, otomatis resiko itu menempel di kita. Nah, untuk case pekerjaan sendiri sih seperti yang tahun 2022 ini ya, yang saya rasakan itu beberapa kinerja itu memang seolah-olah bukan seolah-olah ya. Ini kalau yang sudah pasti tidak tercapai itu yang dokumen legal aset itu sampai sekarang itu nggak tercapai. Itu sudah menjadi histori ketidak tercapaian ya dalam tanda kutip itu sejak 2021. Nah kita waktu itu targetnya 3.000-an, pencapaian kita di angka 1.600. Lah itu sampai di tahun ini juga kita mendapatkan target di angka 1.600-an. Pencapaian kita sampai saat ini masih di angka 990-an, kurang lebih seperti itu. Jadi memang masih ada gap, dan kalau kita lihat peta masalah dari teman-teman PSI itu memang cukup kompleks memang, karena sertifikat aset itu porsi pekerjaannya nggak hanya kita, tapi juga melibatkan pihak lain lah. Itu mungkin porsi pihak lainnya itu yang cukup besar ya, sehingga dari teman-teman pemilik proses bisnis itu berinisiatif untuk menguatkan sisi koordinasi lah. Itu salah satu problem solving yang diajukan oleh teman-teman PSI itu koordinasi itu dengan pihak eksternal. Mungkin seperti itu ya contoh nyatanya seperti itu. Jadi memang kalau di kinerja karena kita posisi penjahit dari pemilik proses bisnis, di mana kalau di kita direpresentasikan dengan bidang-bidang, ada bidang HAR, APK, ada KKU, ada REN, nah seperti itu. Jadi problem solving terbesar yang perlu yang perlu di maintain atau yang perlu ditingkatkan kalau dari sisi kerja, karena sifatnya penjahit, jadi lebih ke arah koordinator. Seperti itu. Ya, terlebih teman-teman juga butuh koordinasi dengan pihak-pihak lain ya, dan itu tidak sedikit ya, cukup banyak ya untuk bisa mensukseskan dan juga bisa menyumbangkan nilai-nilai kinerja yang positif gitu ya terhadap unit kita. Nah Mas, menurut Mas Halim sendiri, planners tuh butuh nggak sih kemampuan problem solving gitu sampai ke setiap bidangnya gitu? Yeah. Jadi seperti yang di awal tadi saya sampaikan Mas ya, ketika kita hidup, kita selalu akan terpapar dengan masalah, dan problem solving itu menjadi persyaratan mutlak ya ketika kita punya permasalahan ya. Kadang yang namanya mungkin beberapa orang mendiamkan masalah itu sebagai sebuah problem solving tersendiri. Nah seperti itu. Mungkin kalau konteksnya seberapa penting problem solving itu dimiliki oleh PLNers, itu sangat penting sekali, karena setiap dari kita itu mesti mempunyai permasalahan, dan mungkin ketajaman problem solving itu yang perlu perlu dilatih gitu ya. Ya. Nah, tadi kan Mas Halim sempat sedikit menyinggung soal mendiamkan sesuatu itu adalah sebuah problem solving nih. Ya. Nah, tapi apakah menurut Mas Halim sendiri nih, apakah mendiamkan sesuatu itu juga sebuah problem solving yang baik, atau sebaiknya kita harus banget kita mencari akar permasalahannya sampai masalah itu selesai? Ya, itu lebih baik yang mana nih, kita action atau diem aja nih? Sebenarnya kalau kita konteks organisasi itu sebenarnya kita action ya, karena kita kan ada amanah ya, dan amanah itu melekat bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi ketika kita menggunakan sebuah amanah itu. Ini dalam konteks bebasnya seperti itu mungkin Mas. Tadi saya sampaikan bahwa salah satu problem solving mungkin bisa mendiamkan permasalahan itu, misalnya kita di kehidupan di luar organisasi gitu. Misalnya katakanlah kita mau keluar terus hujan. Nah, mungkin problem solving terbaik adalah ketika kita nunggu hujan aja selesai gitu, mungkin seperti itu ya. Atau kita kena banjir gitu kan ya. Nah, mungkin konteksnya seperti itu sih, mendiamkan sebuah masalah itu ya. Berarti kita harus bisa membedakan ya problem solving di kehidupan sehari-hari dan juga problem solving di pekerjaan. Mana kalau di pekerjaan ini kita harus action ya, lebih baik kita action, karena kayaknya sih hampir setiap permasalahan itu harusnya ada pemecahannya, gitu. Nah, kalau Mas Halim sendiri nih, kalau kita itu mendapatkan sebuah masalah, terus kita tidak bisa menyelesaikan gitu,
hal pertama yang harus kita lakukan tuh apa, Mas? Nah, udah buntu banget nih, Mas. Ya, kalau di Who Wants to be Millionaire kan ya. Ada ini ya, ada mekanisme call friend ya. Nah, oh iya. Itu mekanisme yang paling apa namanya? Menurut saya yang paling powerful itu ketika kita bisa ini ya, apa namanya? Koordinasi dengan teman-teman, karena memang pengetahuan kita kan terbatas. Sedangkan mungkin ketika kita dalam tanda kutip kongko positif gitu ya, cangkruan positif gitu kan, kita dapat masukan-masukan dari teman-teman, meskipun formatnya nggak selalu formal gitu kan. Justru ketidakformalan itu kadang banyak masukan-masukan dari kegiatan seperti itu gitu. Jadi kayak lebih santai, kita juga bisa mendapatkan insight-insight dari teman-teman kita. Jadi berarti ada baiknya kalau kita mendapati sebuah permasalahan baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari, kita bisa mencari insight-insight lain dari orang lain ya. Nah, kalau korelasi nih di problem solving dengan unit kita, Mas, dengan segala tantangannya, Mas Halim tentunya udah tahu dong ya. Kalau di PLN Pusat kita seperti ini job desk-nya, terus Mas Halim sudah ada di unit induk mempunyai job desk seperti ini. Nah, korelasinya seperti apa sih, Mas, dalam melakukan problem solving saat Mas Halim itu udah ada di unit induk gitu? Iya. Ini Mas, kalau kita kan lebih ke arah ini ya, sebenarnya porsi kinerja terbesar itu porsi pengelolaan aset. Oh gitu. Ya, yang direpresentasikan dengan kinerja kehandalan transmisi gitu. TLOD, TLOF, TROF itu kan. Nah, mungkin tantangan terbesarnya ya ini ya, apa namanya, kalau saya kan apa namanya backgroundnya administrasi, memang bukan teknik ya. Kalau dari sisi saya sendiri ketika diamanai menjadi asmen kinerja itu, yang dulu yang kepikiran itu bagaimana caranya saya bisa menganalisis ini capaian-capaian terutama yang berbau teknik. Nah itu seperti itu. Itu waktu itu mental barrier saya ketika berpindah dari pusat ke transmisi seperti itu. Ya, jadi alhamdulillahnya teman-teman di sini kalau saya menilai cukup terbuka ya, ketika dengan adanya orang baru itu cukup terbuka, sehingga ya tadi itu salah satu problem solving yang waktu itu yang saya terapkan pada diri saya sendiri ya, banyak komunikasi dengan teman-teman di sini seperti itu. Sedangkan kalau dari sisi pusat ya tadi pusat kan lebih ke arah pemberi penugasan gitu ya. Cenderung lebih ini ya, memang beda ya. Kalau kita cenderung melakukan, tapi kalau sana cenderung memberikan challenge ya. Menurut saya seperti itu sih. Oke. Nah, sebagai unit induk transmisi nih ya, yang mengelola transmisi di Jawa Timur dan juga Bali, Mas ya. Kita 2 tahun lalu sudah menghadapi challenge berupa pandemi. Nah, di tahun ini kita menghadapi challenge berupa kita sebagai tuan rumah G20. Event internasional ya. Event internasional, dan itu cukup besar sekali ya, 20 tahun sekali, dan Indonesia mendapatkan bagian di tahun 2022 ini. Dari sisi kinerja ataupun dari sisi unit induk nih, Mas. Apakah dari PLN Pusat maupun dari pemerintah dan lain sebagainya, stakeholders lain itu memberikan tantangan lebih nggak sih, Mas? Ya gitu. Sebenarnya tantangan lebihnya bagaimana kita memastikan ini ya. Kalau yang saya ketahui nih sebatas apa yang saya ketahui, ya tantangannya bagaimana caranya event tersebut terlaksana dengan lancar, terutama dari support kita kan kelistrikan ya. Nah, seperti itu. Mungkin tantangannya, mungkin ini konteksnya nggak hanya lebih besar dari kinerja ya, karena mungkin kalau kinerja itu hanya beberapa gangguan aja yang dimasukkan sebagai kategori kinerja. Lebih besar dari itu sampai dengan kualitas penyediaan tenaga listrik itu juga menjadi challenge tersendiri. Contohnya nggak boleh kedip ketegangan gitu, karena itu sudah masuk ke ranah kualitasnya. Nggak lagi ranah kinerja sih, lebih kompleks dari kinerja sebenarnya kalau tantangan untuk penyediaan suplai listrik di KTT G20 itu. Oke.
Berarti Mas tetap kita itu harus menyediakan listrik yang handal. Kita juga punya kinerja inti dengan tambahan juga kinerja sampingan nih dari efek G20 yang mana kita harus bisa menjaga lebih baik dan lebih baik. Nah, kalau untuk di tahun 2020-2021 Mas, itu kan kita menghadapi pandemi. Yang mana mungkin ya kalau mungkin sudut pandang orang-orang awam, wah kayaknya hampir di semua sektor itu hampir semua sektor kinerjanya itu nggak tercapai Mas. Gitu. Apakah di unit kita juga seperti itu dan dulu gimana sih Mas mitigasinya, problem solvingnya itu kayak gimana? Ya mungkin ini ya setahu saya kita kan nggak berrelasi langsung ke ini ya maksudnya bukan tugas pokok kita untuk melakukan sales. Jadi kita cuman tugas pokok kita memastikan keandalan. Jadi menurut saya ketika 2 tahun pandemi tersebut nggak banyak berpengaruh sih dengan apa namanya performa kita ya. Mungkin kalau dari sisi ini sih waktu itu nggak salah waktu tingginya yang delta itu memang ada beberapa pekerjaan yang terlambat. Tapi secara kinerja keandalan sih berdasarkan catatannya itu nggak banyak berpengaruh sih. Ya, cuman memang dulu itu ada kinerja terkait dengan perputaran material. Nah, itu memang di awal semester 1 tahun 2021 itu memang belum maksimal nilainya. Karena ya itu tadi ada COVID tadi. COVID tadi, ada pengaturan WFH, WFO. Nah, itu salah satu penghambatnya sih. Jadi meskipun kita mendapatkan banyak sekali rintangan gitu, tapi kinerja kita tetap ter-achieve ya Mas ya. Meskipun alhamdulillahnya ya. Teman-teman memang luar biasa ini. Ya, kita berikan tepuk tangan ya untuk para PLNers. Dengan segala daya upayanya kita bisa mencapai kinerja kita gitu. Meskipun mungkin ada agak harus di-adjust lagi, mungkin mundur ke akhir tahun, tapi akhirnya semuanya sudah tercapai Mas ya. Nah Mas, kalau menurut Mas Alim nih, PLNers itu butuh apa sih Mas kalau untuk kita itu membangun sebuah skill problem solving yang baik, terutama untuk pegawai baru nih gitu. Kan kalau Mas Alim kan sudah 11 tahun ya sudah berkecimpung di PLN gitu. Pengalaman saya sih ya ini sih ketika kita mendapatkan sebuah permasalahan ya, terutama untuk teman-teman yang baru, jangan sungkan-sungkan untuk curhat ke teman-teman yang lebih senior gitu. Mungkin karena kan pengalaman itu problem solving atau penyelesaian masalah itu mungkin nggak perlu kita pikirkan dari awal. Mungkin itu sudah pernah permasalahan itu sudah pernah dialami oleh senior kita atau teman-teman kita. Jadi kita tinggal tanya aja tinggal tanya, barangkali langsung kita mendapatkan sebuah solusi gitu kan ya. Iya. Jadi itu sih intinya ketika kita sudah masuk lingkungan organisasi jangan sungkan dulu itu. Itu kadang kan barrier pertama kita, waduh nggak enak nih. Gimana nih gitu ya caranya untuk berbaur gitu. Berarti problem solving ini juga relate ya dengan core value kita, salah satunya adalah kolaboratif ya. Nah itu. Berarti kita harus bisa lebih berkolaborasi lagi dengan semua PLNers maupun semua anggota, semua orang-orang yang ada di dalam sebuah organisasi. Betul ya? Nah Mas, terakhir nih, pesan buat semua PLNers, gak cuma yang baru tapi ya untuk teman-teman kita juga gitu. Gimana tentang problem solving, tentang kinerja apa aja? Kalau kinerja sendiri memang ya itu kinerja itu merupakan ini ya hasil kita bersama, karena memang kinerja itu memang kolaborasi ya. Seperti itu. Jadi itu tadi juga menjadi sebuah pesan bahwa sering-seringlah kita berkolaborasi, jangan ini ya, jangan menutup diri, itu sih. Dengan segala tantangannya berkolaborasi ya, yang mungkin ada rasa sungkan atau nggak enak, itu wajar lah. Jadi memang itu permasalahan diri kita sendiri yang perlu di problem solving kan itu kan. Nah, Iya, gitu sih.
Berarti kita perlu untuk memproblem solvingkan diri kita dulu ya. Kita bisa membreak bariernya, kita kolaborasi dan akhirnya kita bisa memecahkan masalah-masalah yang lebih besar lagi. Nah, dari pembicaraan kita itu kita bisa dari pembicaraan kita kali ini saya bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa Mas Salim mengutamakan sebuah kolaborasi. Dari sebuah problem solving yang kecil kita akan bisa melangkah ke hal-hal besar dan juga kita akan bisa memecahkan banyak sekali permasalahan-permasalahan dengan banyak sekali insight-insight dari teman-teman kita maupun senior-senior kita. Mas Salim, terima kasih sekali sudah datang di acara kita di Transport. Saya ucapkan terima kasih Mas. Di sini kita ada sebuah cindera mata. Jadi ini hanya orang-orang terpilih Mas. Oh iya. Yang sudah datang ke Transport yang mendapatkan cindera mata eksklusif kita. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Jingga. Baik, itu tadi adalah akhir dari pembicaraan saya dengan seorang future leaders yang kece banget ya. Kita udah ngobrolin tentang kinerja dan juga problem solving. So, tonton terus Transport Transmission Podcast hanya di YouTube kita di PLN Transmisi Jawa bagian Timur dan Bali. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di pln.uitjbm. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.